Ih gila ya, dia ngelihatnya cewek lain gak ngelihat aku yang Itu. seseksi ini. Ingin hati menjadi Mia Khalifa tapi jadi Scooby-Doo. Kalau nggak salah SMP aku tuh ngeliat ada kondom di kamarnya bapak ibu kan. Aku Iya, dicium, iya, iya. aku nangis sejadi-jadinya, aku takut hamil. Karena kan gitu ya, setahu aku kalau di film-film ciuman tidur bangun hamil. Iya Mila. Hai Adi. Hai Widya. Seneng banget ya ketemu lagi hari ini ya. Iya, dan hari ini pembahasannya favoritku. Iya, seputar film porno. Sex life itu kan di rumah tangga tuh menjadi salah satu pondasi yang paling kuat gitu Paling ya. kuat menurut aku tuh memang baru sex life dulu baru cinta deh kayaknya. Bener. Untuk apa kita menikah bayar mahal-mahal kalau tidak untuk seks gitu kan? Iya, jadi kayaknya percuma aja kalau kita menikah tapi tidak melakukan sex life dengan baik. Betul kayak sekali. gitu. Apalagi kayak kamu, aku, kita lagi punya toddler dan emang katanya nih nafsu birahi perempuan pasca melahirkan itu kan menurun. Banget Kayak banget. itu sudah bisa dipastikan ya, kayaknya itu udah. Kayaknya semuanya mengalami deh, hampir 99% wanita yang aku tanyain setelah punya anak, apalagi mungkin banyak yang baby blues segala macem kan ya. Kita kan tidak mungkin melakukan hubungan badan dengan terpaksa. Betul. Sedangkan suami itu membutuhkan sex life yang baik gitu loh. Terus menerus ya, Iya. nggak ada liburnya buat suami itu. Betul, dan apalagi setelah melahirkan tuh pasti badan jadi gendut, terus kita merasa selulitan segala macam itu kan pasti jadi masalah kan ya. Kita merasa nggak pede Iya, dengan tubuh betul. kita. Tidak ada confidence yang seperti dulu lagi Betul. gitu ya. Belum nanti kalau kita lagi melakukan seks, tahu-tahu anaknya bangun nangis kayak gitu kan, kayak merusak banget gitu loh. Jadi memang ketika setelah punya anak tuh kayak harus benar-benar diomongkan dengan baik banget. Betul. Dan biasanya nih kalau karena laki-laki kan nafsunya itu kan harus selalu disalurkan. Iya. Kalau misalnya tidak disalurkan tuh bisa jadi macam-macam, bisa jadi bete, Nah. bisa jadi prahara rumah tangga. Itu biasanya masalah utamanya adalah kalau nggak seks, ekonomi gitu kan. Iya betul. Nah, biasanya kadang-kadang cowok itu ternyata masih suka nonton blue film, Blue film alias bokep. bokep, Iya, bahkan setelah menikah. betul. Kamu pernah mergokin nggak? Kalau aku sendiri karena selama ini kan aku kebanyakan LDR kan ya sama suamiku, jadi kayak yang jarang sih kalau aku ngecek di handphonenya. Atau mungkin Oh, memang history ya, biasa history ya? history. Atau mungkin memang sebelumnya udah pernah tapi dihapus sama dia. Kan aku gak ngerti ya. Rapi ya. Atau cek di Twitter kan kadang ada link-link paling Iya, gampang di betul, Twitter betul. kan ya. Atau mungkin aku nggak tahu atau gimana karena kan aku nggak ada di sampingnya selama 24 jam dong ya. Tapi kalau dulu dengan mantan pacarku tuh aku udah pernah mergokin. Terus aku sempat ngomong katanya memang pria itu mau udah nikah atau belum pasti kan semua memiliki masa mereka tuh ada nafsu gitu loh, ada entah itu pas pagi bangun tidur atau sebelum tidur segala Iya, iya, macam. iya, Kadang iya. tuh pikiran cowok ketika mereka tuh merasa rileks adalah dengan melihat bokep. Betul, kayak gitu betul loh. sih, itu relate banget karena suamiku Iya juga kan? bilang, aku tuh ada masa-masa di mana kayak harus banget disalurkan sekarang gitu. Betul, betul. Apalagi kalau misalnya kita lagi nggak bisa, kita lagi mens, Iya, iya. kita lagi tidak bisa membantu dia, apapun alasannya Iya. gitu ya. Kayak ada waktu-waktu yang cowok itu juga harus melampiaskan secara Benar. langsung gitu. Tapi kamu ngerasa gak sih kalau namanya cowok ngeliat bokep itu kayak part dari perselingkuhan gitu gak sih? Ketika sudah menikah, seandainya itu terjadi di rumah tanggaku tuh aku pasti menganggap, ih gila ya, dia ngelihatnya cewek lain gak ngelihat aku yang Itu. seseksi ini. Kayak Ada gitu, sedih rasa gak sih? insecure sih yang Iya pasti. kan? Jadi sebenarnya menurut aku ditarik dulu dari kitanya juga sebagai perempuan suka nonton bokep atau enggak. Iya. Ya kan? Kamu suka gak? Aku nggak bisa. Iya aku suka tahu. Dasar wanita cabul. sangat berusaha gitu, sangat berusaha waktu kayak masih menikah, baru Iya, awal-awal iya, iya. menikah itu. Oke. Kayak pernah coba deh kita nonton bokep, suamiku ngajakin. Akhirnya aku mencoba untuk menyukai bokep. Berdua. Mencoba untuk menyukai bokep yang ada isinya tak paido. Komentator, tetap Iya. komentator bola. Yang aku lihat ketika nonton bokep itu ya, seks itu kalau ditonton ternyata bisa jadi terlihat sangat menjijikan menurut aku. Risih. Tapi kamu pernah nggak kamu melakukan hubungan badan dengan suami kamu terus kamu rekam? Enggak pernah. Belum pernah. Belum pernah. Karena bagi sebagian orang itu kayak imajinasinya tuh tersalurkan Iya sih, melalui bener itu, sih, ngerti gak sih? bisa Jadi jadi kadang sih. tuh ada orang yang mungkin gak suka lihat bokep, terus mereka Nggak suka lihat bokep, suka bikin ya. bikin, bener loh. Iya. Itu ada. Jadi Iya, aku bener. punya temen aku, dia tuh kayak aku nggak ngerti sih gimana rumah tangga mereka, tapi seru kayaknya ya. Jadi si cewek ini tadinya tuh wanita baik-baik. Jadi kayak yang rambutnya biasa aja ya hitam, wanita pada umumnya kayak gitu.
Terus suatu ketika aku tuh ketemu dia, rambutnya tuh di extension panjang banget, terus dicat pirang. Terus aku nanya, kamu tuh kenapa sih kayak gitu? Nggak apa-apa ya. Akhirnya kita heart to heart, kita ngomong, suamiku tuh suka lihat bokep yang Jepang kayak Itu gitu, kan, ngerti tuh gak sih? kan, Jadi dia tuh kayak bukan memaksa, tapi si cewek ini tuh ingin memberikan kepuasan Fantasinya si untuk cowoknya si cowok supaya lebih, direalisasikan. iya supaya lebih cinta, dia bilang gitu. Terus aku langsung mikir gini, seandainya suamiku bilang aku ingin seperti dia pengen aku seperti siapa, sedangkan badanku kan gede ya, badanku kan gendut. Susah kayaknya ya, kudu suntik donornya nih Pep, susah. Jadi ya tapi memang untuk masalah live sex kayak gitu-gitu bersama dengan pasangan di rumah tangga tuh memang bener-bener harus diomongin dengan baik sih menurut Bener aku. sih, komunikasi intinya Komunikasi. kan berarti. Jadi memang semuanya tuh balik lagi ke komunikasi. Kalau umpamanya memang ada cowok yang memang memaksakan kehendak dengan si cewek, kamu mbok ini toh yang rambutnya diwarnain biar aku tuh lebih Iya, nafsu atau gimana, nggak mungkin ngerti. si istri bisa lebih menerima dengan hal seperti Ya, itu ya, ya, dengan betul, komunikasi betul. yang baik. Ya. Kalau aku nih ya itu tadi, kalau misalnya ngeliat bokep tuh aku merasa kayaknya seks itu bukan untuk ditonton, ngerti Iya, gak sih? iya, iya. Ketika dilakukan kan enak banget ya. Iya. Itu lah ya. Iya, bener. Enak banget gitu. Begitu ditonton kok ada sesuatu yang gak tahu deh, ada rasa Janggal ganjal ya yang menurut menjanjikan. kamu? Dan insecure-nya aku ketika aku mergokin suamiku nonton bokep, Iya. aku tuh ada rasa di dalam hatiku, insecurity-ku ini adalah aku takut aku cuma jadi kayak pelampiasan fantasinya dia doang. Jadi dia bukan nafsu sama aku, tapi dia nafsu sama si bokep itu. Iya, iya. Terus aku cuma kayak jadi pelampiasan doang, kan Betul, sebel betul. ya. Iya, tapi ada cowok yang kayak gitu juga. Jadi dulu Ih sebel banget. temanku kan banyak ya, maksudnya yang cowok-cowok yang emang kalau omongan tuh suka kayak gitu ya, belak-belakan gitu segala macam. Kalau aku nanyain nih, kenapa sih kamu suka lihat bokep? Padahal kamu punya pacar segala macam. Loh iya, jadi aku tuh bisa mempraktekkan apa yang di Dia bokep lihat. itu. Dia ada kan ya bokep yang bercerita kayak gitu, ngerti gak sih yang kayak Ada ceritanya, ada ceritanya ada kayak gitu. alurnya Nah, gitu temenku ya. tuh suka banget yang kayak gitu sampai dia tuh pakai imajinasi dia itu disalurkan ke pacarnya, mamanya kayak gitu. Terus Dan pacarnya pacarnya setuju. iya aja. Dan aku juga mikir ini belum nikah aja masih kayak gitu. Ntar kalau udah nikah gimana ngomongnya dia minta orang 4 terus gimana? Itu Susah kan? banget. Iya, kalau Makanya- mending kalau fantasinya begitu ya, yang suruh jadi siapa? Bayangin gak sih kalau suruh fantasi- jadi karakter apa, jadi suster gitu kan Terus masih lucu lah ya. Ada yang fantasinya hewan kayak gitu ada loh. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Bagus banget. Iya. Jadi seks menyimpang. Jadi ada yang seks menyimpang seperti itu. Jadi ada yang suka kayak ngelihat film pornonya itu berbau kayak manga-manga gitu yang kartun-kartun. kartun-kartun, Ada juga yang Jadi suster lah, yang jadi sailor lah. Sailor, lucu banget. Ada Sailor yang kayak polisi. kucir dua itu ya. Iya, lucu banget. Sailor Moon. Ada yang polisi, ada Iya, yang segala bener-bener. macam. Kalau itu sih masih bisa dimaklumi. Tapi kalau misalnya hewan mau jadi apa, bro? Ih gemes gak sih? Ingin hati menjadi Mia Khalifa tapi jadi Scooby Doo. Nggak jadi. Rusak Males. bro. Nggak lucu. Kalau untuk seks ya Iya, jangan. tapi kan dong. ngeri banget ya. Apalagi kalau kemarin-kemarin kita baca berita kayak yang ada yang pengen menyalurkan hasrat seksnya dengan meminta orang itu sama-sama cowok yang membaca nggak sih? tahu, Yang tahu, dia tahu. disuruh dipocong itu loh. Tahu. Kamu baca nggak? Dibungkus. Dibungkus. Ya, jadi dia Dibungkus tuh kain batik ya. berarti kan dia imajinasinya tuh melakukan hal itu dengan orang yang sudah meninggal nggak sih? Atau Enggak gimana sih tahu, menurut kamu? fetishnya aneh banget sih menurut Iya, aku iya, dibungkus. iya, Karena iya. mungkin orang yang dibungkus dan diikat itu tidak berdaya gitu Iya, kali ya. iya. Susah nafasnya. Iya, iya. Yang jadi model kalau lihat pornonya tuh yang di ini loh, yang pakai ikat-ikat itu Ikat-ikat. ada simpul-simpul macem-macem. pusing deh kenapa sih? Itu next level sih kalau Next menurut level. aku. Keren ya? Dah, kalau menurut aku itu juga salah satu dampak dari nonton bokep juga sih menurutku, dampak negatif ya, Iya, meskipun iya. ada positifnya juga. Benar. Kayak bisa meningkatkan gairah lah yang misalnya udah agak redup karena udah punya anak, menikah sudah sekian tahun, 10 tahun, 15 tahun kan pasti butuh sesuatu untuk Betul. refresh si gairah itu. Ada yang merasa temanku lagi ya, selalu menceritakan teman. Tapi Bukan benar, kamu nih ya? karena memang bukan aku. Sebenarnya aku tapi diceritain teman. Nggak mengaku. Nggak, tapi benar. Karena kan aku kayak punya teman-teman yang memang mereka tuh suka, kita tuh saling sharing untuk masalah kayak gini kan semuanya. Ada dia tuh udah berumah tangga. Si cewek ini nggak pernah nih lihat. Ibaratnya kayak kamu gitu kali ya Dis ya. Kenapa itu? Dia nggak suka nggak nonton interest bokep. si cewek ini nggak suka nonton film porno. Pernah diajak suaminya. Mungkin karena si suami ini pengennya, ayo dong kamu tahu dong apa yang aku mau gitu loh. Karena kata si suami kalau umpamanya si cewek ini berhubungan badan, dia tuh diem doang kayak tepok. Kayak tepok menang tahu ya tepok. Itu kayaknya Menang bahasa tawa Jawa lebih seru ya. Seru banget. Jadi itu diem doang kayak pohon pisang gitu katanya. Sangat boring. Iya, yang kayak gitu. Terus
si cowok ini ngomong, Wit bisa minta tolong gak sih si istriku kamu omongin. Kan ya gak mungkin dong, aku tahu-tahu ngomong gue kini ngono ku coba tepok. Kan gak mungkin kan. Kan emang harus ada proses ketika aku ngomong gitu loh. Terus akhirnya aku bantu, aku mencoba ngomong sama istrinya. Tapi awalnya kan kita curhat-curhat dulu nih, ala-ala dulu. Ternyata karena memang si cewek ini berpikiran sama kayak kamu, Dis. Jadi dia tuh memang gak suka risih lihat film porno, dan dia pun tidak mau belajar. Akhirnya aku ngomong, Beb, padahal di dalam rumah tangga kamu tuh gak bisa egois, kamu tuh juga harus menuruti apa yang suami kamu mau gitu loh. Apapun itu, walaupun memang kita tidak bisa menuruti apa semuanya ya kadang maunya banyak juga, egois juga cowoknya jadinya ya kan. Cowok di mana-mana egois kan ya. Iya betul. Gitu. Maaf ya suamiku di rumah. Tapi memang betul itu nyata. Betul. Jadi memang mereka tuh daripada nih nanti terjadi perselingkuhan pertama, daripada nanti mereka harus divorce untuk masalah ranjang yang tidak benar. Kayak gitu kan banyak banget kan ya. Kalau aku baca-baca tuh kayak yang kenapa sih kalian memutuskan untuk berpisah kayak gitu. Mungkin karena memang dia merasa tidak puas dengan istrinya, atau mungkin sudah punya cewek lain yang bisa memuaskan. Ujung-ujungnya jajan gitu ya jadinya, karena si ceweknya juga gak mau memperbaiki diri. Berarti. Tapi aku kan lumayan bisa dibilang feminis juga ya. Mungkin aku juga gak tahu pasti, tapi mungkin aku juga tidak suka menonton film-film bokep itu karena beberapa film bokep itu menurut aku sangat mengeksploitasi si perempuannya gitu. Kayak perempuan yang selalu jadi bahannya gitu. Jadi hampir kayak, semuanya sih, Kan? aku lihat. Mungkin aku ketahuan dong lihat terus. Yang macam-macam cerita kan tahu ya. Tapi aku ya pernah sih lihat-lihat gitu-gitu doang sih pernah. Cuma sekilas nggak sih? Kadang tuh aku tuh malas, jadi mau lihat gitu. Selesai ya. Nggak selesai. Aku sangat tidak suka melihat muka-muka cowok yang sangat horny. Gitu nggak suka. Yang merah-merah gitu kayak Rusia. Iya betul. Iya benar. Jadi itu mungkin itu juga salah satunya ya. Jadi aku tidak suka melihat perempuan tuh kayak di eksploitasi banget. Banget gitu. Meskipun mereka suka ya. Iya. Meskipun si pelaku itu suka, cuma kalau itu aku tidak suka terlalu digituin gitu. Iya benar. Dan cara aku belajar ya gimana ya, mengeksplor bareng-bareng lah, komunikasi sama suami sih biasanya. Kayak aku juga kalau selama ini untuk masalah seks bersama dengan suami itu pasti kayak dari awal aku menikah itu kayak aku tuh harus banget ngomongin ini gitu loh. Apakah suami tuh bisa nerima dengan kondisiku yang badan gendut awalnya? Ya nggak sih? Entah itu mungkin awalnya mereka merasa kalau dia merasa aku cinta sama kamu, cinta tuh nggak cukup. Nah intinya gitu loh, cinta tuh nggak cukup. Padahal rumah tangga tuh kan sampai kita tua nanti kan ya, harus jelas. Kamu mintanya aku gimana sih, Yang? Kamu pengennya rambutku gimana? Kamu pengennya aku kayak seperti apa? Kamu suka aku dandan nggak sih? Kamu nggak suka pakai aku pakai baju ini? Nah, di kayak rumah gitu. dasteran terus dekil gitu juga kayaknya. Ya, jadi masalah juga itu juga. Kemarin aku kayak gitu Dis. Jadi abis nikah aku tuh kayak baby blues dulu, karena kan aku waktu awal-awal tuh asiku nggak terlalu lancar kan. Akhirnya abis melahirkan. Terus abis itu si suami aku tuh kayak yang dia nggak komplain sih untuk bulan-bulan awal, karena lihat aku sering nangis, aku stres dan aku tidak mau melakukan hubungan badan kayak gitu. Terus begitu masuk di bulan ke-6 anakku udah lumayan mulai bisa duduk, mulai bisa kayak gitu terus segala macem. Suami aku akhirnya berani ngomong, kamu tuh mbok ya jangan, jadi aku tuh suka mandinya tuh 1 hari cuma 1 kali, ngerti gak sih? Karena saking stresnya punya anak, karena baru awal kan. Dan itu banyak terjadi dimanapun sih menurut aku juga. Jadi itu wajar menurutku, tapi ternyata tidak wajar untuk suami. Apalagi untuk suami yang menuntut, mungkin selama ini kan kayak aku pergi event MC mungkin kan kelihatan rapi, padahal kan selama awal-awal aku punya anak tuh aku sama sekali nggak pernah kerja kan. Jadi aku ngerasa ya udah sih ya jelek ini bodo amat, mana waktu itu berat badanku tuh hampir 95 kilo segala macem. Aku waktu itu emang kayak belum insecure dengan tubuhku sih. Begitu suamiku bilang kamu tuh dandan dong gini-gini, aku langsung insecure. Wah ini nih dia berarti nggak nerima tubuhku sekarang kayak gini. Aku nangis lagi tuh waktu itu. Akhirnya aku ngomong, kamu nggak suka ya dengan tubuhku sekarang kayak gini? Aku udah punya anak, padahal itu anak kita berdua drama. Biasa. Ku menangis membayangkan lagu drama. Juga cengkit soalnya. Apa yang terjadi? Terus akhirnya dari situ aku mulai kepikiran untuk menurunkan berat badan. Terus aku mulai belajar untuk berdandan lagi walaupun tidak setotal sebelumnya. Kayak biasanya itu kan aku kayak pasang eyelash extension yang kayak gitu hampir setiap saat. Karena waktu itu aku mikirnya aku kerja, ketika aku pergi keluar ya aku harus on gitu loh. Sedangkan ketika sudah punya anak aku kayak mikir ya udah sih ya udah punya suami ini, suamiku juga ada di sini. Padahal nggak sesimpel itu. Padahal hal yang paling aku
takutkan adalah perselingkuhan dari suamiku. Itu aku takut banget dengan dia sudah tidak bisa menerima tubuhku yang seperti ini. Tapi ya akhirnya aku bisa mengkomunikasikan dengan baik. Akhirnya dia juga bisa, oh ya gini aja lah yang udah nggak apa-apa kamu dandan gini kayak gitu. Ketemu Akhirnya, tuh tengahnya ya karena komunikasi. akhirnya ada solusi. Tapi kan ada kan rumah tangga yang istri tuh nggak bisa dikritik kayak gitu loh. Ada sih malah jadi oh jadi kamu tidak menerima aku apa adanya. Iya. Cari aja yang lain. Iya. Abis itu dia pulang sudah ke keluar rumah, kata-kata itu ke rumah menyebalkan ibunya. sekali. Tapi awalnya sepertinya tuh aku juga ingin mencoba hal itu. Aku ya pengen marah awalnya karena aku ngerasa lu gila ya. Gue udah ngelahirin anak, udah bawa anak selama 9 bulan, Nah. habis itu udah keluar anaknya masih diprotes Nah, gitu ya. kayak gitu, kayak- Bisa sih sebenarnya buat mikir gitu. Iya, tapi kan ya kita berpikiran positif aja. Mungkin karena aku juga berpikiran yang sekelilingku tuh juga kita sering sharing untuk masalah hal sensitif seperti ini. Kan ada kan kayak perkumpulan atau mereka punya geng yang tidak pernah membahas masalah sensitif seperti ini gitu loh. Mereka cuma akhirnya cuma gitu doang tapi tidak memberikan solusi. Itu banyak. Tidak dipraktekkan juga apa Iya. ilmu-ilmunya ya. Terus yang parahnya lagi nih, Iya. banyak juga di luar sana yang udah setelah melahirkan nafsu berkurang, tidak ingin melayani suami, diajak susah gitu Iya. kan. Terus ada yang sampai suaminya nonton bokep dibiarin. Iya, iya. Ada juga ternyata nih Wit yang lebih psycho lagi. Menurut aku ini tidak masuk akal dan tidak bisa diterima. Hitungannya udah selingkuh kalau menurut aku ya. Cuma ada juga yang bisa menerima suaminya melakukan itu. Ada yang sampai membiarkan suaminya video call seks sama orang yang bayar itu loh. Itu gila. Itu ya Bayar-bayar di Twitter aku tuh kan tahu, banyak aku tahu, ya, iya, kayaknya VCS, open, VCS. open BO ya. Telepon cuma iya. video call doang, mukanya nggak kelihatan. Iya, tahu. Dan itu pakai dibiarin- suara doang ya. Pakai video, suara? video, Oh, video. Jadi dibiarin sama istrinya. Saking Gila, dia ya. tidak bisa melayani, mungkin dia merasa tidak bisa melayani, suaminya harus melampiaskan tapi dibiarin. Kalau Nggak aku ya bisa. nggak bisa Iya. seperti itu. Itu jatuhnya udah selingkuh. Iya, iyalah. Itu iya kalau lu taunya itu doang gitu. Iya. Kalau misalnya dia Di ternyata luar sering, itu. nah, Nah. ternyata tidak cuma video, Iya, benar. berlanjut ke ketemu kan Nah, malah kan nggak ngeri ya, mau. kan Iya, ngeri ya. makanya. Bener sih. Jadi memang kalau aku baca kayak tweet-tweet yang di Twitter dia diselingkuhin sama suaminya padahal dia sudah menikah beberapa tahun dan dia nggak tahu ternyata di belakang itu suaminya itu punya apa sih bukan selingkuhan lagi karena udah disiri ya. Aduh. Jadi si cewek ini ada tuh aku pernah baca tweet di Twitter. Si cewek ini tuh udah menikah hampir 10 tahun. Oke, terus Si cewek ini tuh paham dari awal kalau si cowok ini mau nikah sama dia cuma gara-gara duit, ngerti nggak? Jadi si cewek ini sebenarnya tahu dengan kondisinya dia sekarang gitu loh. Si cowoknya brengsek juga ya? Brengsek, tapi ya udah sih ya. Emang cowok kayak gitu kayaknya semuanya. Terus enggak, jangan Oke. dong. Suamiku tidak. suamiku juga kok. Hai, Dedi. Kecuali sama kita. Yang lain brengsek semua. Terus akhirnya dia tuh punya istri siri. Si cewek ini nggak tahu padahal dia sudah mempunyai istri siri itu 3 tahun. Gitu. Akhirnya si cewek ini mulai dari situ dia kayak merubah diri. Akhirnya dia cerai nih. Dan dia tuh sadar badan dia tuh gendut, dia tuh nggak menarik. Akhirnya dia benar-benar merubah diri, Memperbaiki lah ya. dia suntik putih segala macam, apalah segala macam. Terus si cowok ini tahu-tahu minta mau balikan masih cewek. Kesel gak sih? Jadi begitu dia Brengseknya double lagi. Iya, kesel gak sih? Jadi kayak yang kesel banget baca tweet Twitter tuh kayak yang selalu bikin aku kayak gitu loh, sesek karena ya aku ngerasain banget Pak. Pasti jadi cewek itu nggak gampang Iya kan. betul, pasti. Si cowok mau dia gendut, mau dia hitam, mau dia apa, ya kita nggak pernah komplain loh, gitu loh. Mungkin tapi ada sih temanku yang agak terlalu sensitif Rewel dengan ya? rewel, ada sih, tahu sendiri lah ya Suaminya. kayak itu. harus begini. Si cowok harus diet. Kalau bagiku sih cowok nggak usah yang terlalu berlebihan Kalau ya. menurut aku cowok tuh yang penting setia, bisa menafkahi, udah sih sebenarnya. Iya. Yang penting Iya. lahir batin si istri juga dipenuhi gitu. Iya, Menurut aku kalau tapi- itu sudah terpenuhi, kita juga secara nggak langsung juga pasti kita merawat diri, Iya, kita menjadi happy ya. istri yang Bener. sangat loving family Betul. gitu kan. Tapi kan poin utama seorang cowok itu adalah seks, ngerti gak sih? Iya Jadi sih. ketika mereka merasa ya udah sih aku tidak memiliki seks yang baik dengan istriku, ya udah sih aku jajan selama istriku nggak ngerti segala macam. Tapi aku sering banget kayak dicurhatin temen, suamiku selingkuh kayak gini, suamiku jajan segala macam dan si cewek masih menerima. Ya aku ngomong, kok kamu masih menerima? Ya karena anak. Balik lagi pasti semua kayak gitu Pasti kan. urusannya ujung-ujungnya ke situ ya. Ujungnya anak, kalau enggak ya kalau aku cerai ya aku nggak bisa dapat duit lagi dong. Aku tuh nggak kerja, aku tuh udah keluar kerja gara-gara suamiku nyuruh aku keluar. Jadi si suami tuh kayak tahu kartunya gitu loh, ngerti gak sih? Kalau mamanya kamu kerja nih, ntar kalau gue selingkuh
ya pasti kamu minta cerai nih. Tapi kalau kamu nggak kerja, pasti kan kamu masih berada di bawahku kayak Nah, gitu itu jatuhnya. dia. Terus nih, kalau ada data juga nih Wit yang Iya. bilang kalau mostly pengguna aplikasi dating online Iya. itu datanya cowok yang menikah itu lebih banyak daripada cowok yang belum menikah. Oh gitu. Iya. Dan mereka ngakunya di situ belum menikah. Iya. Cuma ternyata Grindr, Tinder gitu mereka itu ternyata sudah menikah dan banyakan seperti itu. Terus pelanggan video call seks itu juga mostly sudah menikah. Pelanggan cewek-cewek yang Iya. bisa di booking itu juga mostly orang-orang yang sudah menikah gitu. Berarti kan Iya. masalahnya tuh sebenarnya ada di mana sih antara cowok yang brengsek deg-degan nggak sih? atau cewek si istri yang tidak mau memperbaiki diri, merawat diri dan segala macam gitu. Jadi itu kayaknya emang udah hukumnya ya. Kayak udah jadi kodratnya gitu. Si Iya, cewek iya. harus punya effort lebih buat membahagiakan si suami. Sebenarnya itu sangat tidak feminis. Iya, Tapi itu kesel. sebel Tapi itu juga. relate banget kan. Jadi kayak Tapi gimana lagi gitu kan? Mamanya aku curhat untuk masalah hal-hal kayak gitu dengan ibuku ya. Ibuku tuh selalu ngomong wanita itu tempatnya untuk bersabar. Tapi aku nggak bisa sabar gitu loh. Seandainya terjadi apa-apa dalam rumah tangga kan, aku nggak bisa nih. Mamanya kita lihat suami kita selingkuh atau gimana. Mungkin kalau cewek lain cuma nangis doang kan ya. Nangis tapi akhirnya ujung-ujungnya menerima lagi, memaafkan lagi. Kalau aku mungkin tipe yang akan marah besar dan akhirnya aku memutuskan untuk divorce. Entah apapun itu Selingkuh alasannya. apapun ya. Makanya kan aku selalu ngomong sama suamiku. Apapun yang terjadi nanti, kamu mau ngapain aja, mau minum kayak, mau judi Mau kayak, nakal apa mau segala nakal macem. yang segala macem kayak, lu terserah. Tapi kalau untuk masalah hati, untuk masalah yang main cewek segala macem, aku nggak bisa nerima. Apalagi Iya, dengan sama. kondisi kita punya anak, bener gak sih? Sama aku Prinsip juga. kita sama kan berarti ya. Aturan dasarnya itu dulu. Nah iya, itu Jadi pakemnya. sebelum lu macem-macem lu udah harus berpikir kalau kita bakalan cerai kalau begitu gitu. Iya, kan? iya. Iya sama sih aku juga. Jadi itu kayak buat pegangan dalam rumah tangga, apalagi untuk cowok-cowok yang mungkin suka lihat porno segala macam. Mungkin mereka kan lebih berhati-hati. Mungkin gini ya, fantasi itu kan sebenarnya bisa disalurkan sendiri. Nggak Apalagi harus udah punya istri. Apalagi punya istri, bisa disalurkan sendiri. Kenapa kamu tuh nggak mencoba ngomong baik-baik dengan istri kamu, sebebel-bebelnya si istri, tapi kan istri pengen juga nyenengin suami. Iya, pasti. Kecuali kalau si suami udah pernah nyakitin si istri. Nah itu susah lagi. Nah, kadang kan Beda lagi. ada kan ya si cewek ini tuh udah ngerasa kayak udah tersakiti, mungkin pernah diomongin yang jahat-jahat atau gimana, atau mungkin punya Atau pernah punya pengalaman diselingkuhin gitu ya. gitu segala macam, atau mungkin pernah melihat orang tuanya langsung seperti itu atau sekelilingnya kayak gitu kan. Ada trauma ya, Ada trauma pasti. Makanya sebisa mungkin tuh komunikasi dalam rumah tangga tuh harus benar-benar dibuat yang hangat. Nggak mungkin dong suami Harus kita baik. pulang kantor tahu-tahu kita ngomongin, yang nanti kita malam mau seks gimana nih, kan nggak mungkin. Sangat tidak Bukan. halus ya. Bener. Tidak soft selling ya. Langsung to the point. Jualannya kayak orang jualan ini di pasar. Iya kan nggak mungkin ya, makanya kan waktu-waktu yang kita bisa mengobrolkan masalah hal-hal seperti itu, hal-hal sensitif itu mungkin kan ketika mau tidur atau pagi-pagi ketika mau berangkat kerja, itu kan kita pasti ada punya quality time bareng sama suami. Pokoknya intinya sih waktu anak tidur aja sih, jangan yang waktu ketika anak siliwar-siliwar tahu-tahu kamu Nggak ngajak ngobrol kayak gitu kan nggak mungkin mungkin. susah. Tapi aku pernah loh. Kayak Pernah gitu? lo melakukan waktu anak di jam bangun tapi kayak kapan lagi gitu kan. Iya, Akhirnya iya. kita di kamar mandi. Ih seru banget. Aku nggak muat kamar mandi. Akhirnya kita melakukan di kamar mandi. Tapi ini berarti dia kalau sewaktu-waktu moms atau kamu misalnya memergoki suami yang ternyata suka nonton porno, apa sih yang akan kamu lakukan? Aku pernah Iya. pernah. Awalnya aku berpikir itu tuh ya itu tadi ada ketakutan kayak aku tuh cuma bisa aja aku cuma jadi pelampiasannya dia Iya, doang, iya. sementara fantasinya dia yang di bokep-bokep itu gitu kan. Tapi semakin kesini ya semakin aku jadi bisa mikir, aku sadar kalau aku udah nggak kayak dulu lagi yang bisa Iya. diajak sewayah-wayah gitu kan. Udah harus agak sedikit lebih terbatas, sementara cowok itu nafsunya kan kadang tidak bisa ditunda dan segala Iya, macam. iya. Akhirnya aku memilih untuk ya udahlah, biarin aja lah, asal batasannya tuh jelas, maksudnya nggak sampai yang maniak banget. Betul. Ngerti nggak sih, kayak pas dia butuh doang, pas lagi kayak harus disalurkan. Kan ada nih orang yang maniak banget kayak di film Don John, nonton nggak? Enggak belum. Si Joseph Gordon-Levitt itu sampai saking maniaknya sama bokep sampai dia ngerasain seks sama perempuan yang real, Iya. itu dia masih belum puas. Setelah melakukan seks dia masih handjob sendiri. Gila ya. Itu nonton bokep. Oke. Saking maniaknya. Nah, itu Seru dia ya berarti hidupnya. batasannya tuh di Iya, situ. iya. Batasannya menurut aku di situ, jangan sampai si cowok ini tidak bisa puas sama real Iya, women gitu, betul, daripada
lebih milih bokep daripada kita gitu Tapi loh. kan kita nggak ngerti ya. Maksudnya gini loh, kayak satu cowok dengan satu cowok yang lain tuh beda-beda loh. Iya betul. Nggak bisa kita sama ratakan kayak Betul. Si cowok ini tuh maniak banget. Yang ini dia tuh nggak terlalu maniak dengan seks, tapi dia melarikan ini dengan gadget atau dia sering melakukan hobinya yang lain. Ngerti gak sih? Bisa dialihkan sebenarnya. Nah, karena kebanyakan menurut aku cowok-cowok yang kebanyakan lihat film bokep itu adalah orang-orang yang memang tidak bisa mengalihkan itu dengan hobinya. Kayak dia tuh nggak punya hobi gitu loh. Iya, Ngerti gak sih? Kayak yang dia tuh Tidak ada kegiatan Tidak lain. ada kegiatan. HP nonton bokep lagi. Itu bener loh. Males banget. Sebel banget. Seru Iya. banget. Jadi dulu mantanku sempet yang ada kayak gitu, di rumah pun dia bokep kayak gitu. Orang tuanya tahu, papahnya sih tahu, itu dibiarin aja karena katanya ya udah sih itu memang cowok kayak gitu. Tapi bagiku nggak bisa dong kalau Itu semua- dampaknya gede banget loh buat Iya, sampai dia iya, tua takutnya iya. mau jadi mania gitu-gitu yang iya, kayak Don bener. John tadi ya Iya kan. benar. Ya makanya kan komitmen awal tuh pasti harus yang kita pegang untuk Iya, hal-hal betul. kayak gitu. Nggak masalah sih menurut aku memang kayak kalau aku sih pengen malah ngajak suamiku, tapi suamiku yang risih, ngerti gak sih? Jadi kalau Kebalik kita ya, ngajak- kalau aku diajak tapi aku risih. Kecuali yang hamil. Waktu aku hamil kan nggak tahu ya kayaknya libidonya tuh sangat meningkat gitu. Aku Iya. malah yang ngajakin, "Pak, ayo kita lihat bokep hamil." Aku bilang waktu itu Terus di aku komen lihat- nggak? Terus di Tetep di komen komen. Tetep Pak itu Mbak Elek no. Baik. Kok susu nih ngono? Glebre. Kan ya namanya payudara perempuan hamil kan kadang Iya. apa namanya airline-nya kan lebih besar, Iya, iya. terus lebih gelap gitu-gitu kan jadi tidak enak dilihat ternyata gitu. Ternyata kita beda ya. Kalau aku tuh Beda. malah pengen loh. Jadi kayak ya kita belajar bareng kayak gitu segala macam. Kalau aku sama suamiku sih kayak untuk deep talknya untuk masalah hal seperti itu memang nggak untuk melihat secara langsung, tapi dari cara kita ngobrol bareng gitu. Iya, betul. Apalagi dengan tipe suamiku yang mungkin orangnya lebih pasif ya. Kayak yang belum Harus dipancing baru dia ngomong gak sih? Iya, dia tuh yang harus yang kamu tuh pengennya gimana sih? Kadang tuh dia ngomongnya cuma terserah, nggak bisa terserah, harus ngomong. Aku gitu dong. Pas banget punya istri kamu Iya. ya. Tipenya tuh yang harus tahu poinnya tuh apa. Jadi kita tuh ketika kita ngobrolin suatu masalah, itu tuh nggak ngambang dengan kata terserah. Iya, betul, Aku nurut kamu, aku ini kamu. Nggak bisa. Ya kamu tuh harus ada maido-maidonya, harus ada apa sih yang kamu pengen omongin tuh keluarin, jangan cuma iya doang. Tapi memang kebanyakan cowok tuh nggak mau ribet. Gitu Iya nggak betul sih, males ribut. Males ribut. Akhirnya ya udah diem aja, ntar juga dia tahu sendiri Iya, kadang-kadang gitu. iya. Padahal tidak segampang itu ya. Iya, dipikir kita dukun bisa baca. Tapi menurut aku juga nih, relate juga nih mungkin Iya. sama bokep ya. Jadi menurut aku kalau misalnya cowok ingin disalurkan fantasinya, si ceweknya juga harus happy gitu. Maksud Iya. aku nggak semata-mata kita bikin happy si suami doang. Kalau pengen seks yang seperti apa kita layanin, tapi lu juga harus melayani kepuasan batinnya kita dulu gitu. Iya. Aku yakin kok kalau misalnya perempuan-perempuan ini dimanjakan dengan kasih Baik. sayang, dikasih uang buat beli-beli yang fantasi-fantasi yang tadi Iya. kita nggak pakai duit sendiri gitu. Kalau misalnya memang kita harus merawat tubuh, skincare dibeliin ya kan. Untuk misalnya aku nggak suka kamu bulunya banyak di Iya. bagian itu misalnya, dibayarin dong waxing gitu iya. kan. Di treatment dengan Iya. baik gitu. Aku yakin kalau misalnya kita sudah merasa dirawat sama Iya. suami tuh kayak kita melayani suami dengan lebih sepenuh hati, Betul. tidak angel-angelan. Pasti kan kadang ada juga ya kalau misalnya suaminya besengut apa segala macam tapi seksnya pengen dipenuhi gitu. Iya. Itu kan kita juga jadi males-malesan, Iya cari-cari dong. alasan Iyalah. gitu kan pasti. Makanya itu kan kayak sebenarnya kayak gini loh, suami itu kayak lebih banyak ngerasa di push segala macam ketika bekerja. Ketika pulang kan pasti semua bawaannya capek. Kita juga merasa capek ngurusin anak, si cowok juga ngerasa capek pulang kerja. Gimana nih kayak gitu segala macam, pasti kan mereka bete semuanya kan. Dan biasanya cowok kalau capek malah pengen seks gak sih? Kalau suamimu suamiku juga nggak? Suamimu nggak? Jadi Suami kita tuh tuh memang kalau- momentum gitu loh Kalau sama-sama kecapean lagi tuh have kayak fun. malah jadi pengen gitu. Oh biar sekalian Beda-beda ya? los gitu. Los lega udah tidur gitu. Kalau suamiku tuh capek pulang langsung tidur Gitu. gitu. Jadi emang sendiri-sendiri sih. Jadi teman-temanku juga ada yang kayak gitu. Jadi tipenya yang sama kayak suami kamu yang kayak kalau udah capek udah langsung aja sekalian capek gitu loh. Jadi nggak yang besok-besok lagi. Jadi udah saat itu poinnya tuh langsung yang penting pikirannya los bilang gitu. Kalau suamiku tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus menunggu momentum yang benar-benar anak tidur, benar-benar Nah. aku pun juga lagi dalam kondisi yang fit. Kan kadang juga kita PMS aja badannya Iya, sakit. betul. Abis mens juga rasanya masih nggak enak banget apa segala macam, kan ada aja gitu kan Iya, ya betul. ujiannya cewek ya kayak Dan gitu. biasanya nih perempuan tuh kayak lebih ingin seks yang berkualitas gak sih? Maksudnya Iya, kita iya. lebih pengen seks yang berkualitas yang ada
segala macemnya gitu, Iya. nggak yang cuma tetet udah gitu. Kan kadang nih permasalahan seks setelah melahirkan kan itu, Iya. yang penting ada waktunya ya udah dedet selesai gitu. Iya. Padahal kita sebagai perempuannya pingin yang berkualitas, yang pakai kasih sayang, yang Pengennya pakai dimanja basa-basi kan? gitu kan, Iya. pengennya kayak gitu. Sementara nyari momennya itu susah. Nah, tinggal pinter-pinternya juga sih berarti Iya. gimana kita cara ngomongnya. mm-mm. Tapi ada juga kan, makanya yang aku cerita kayak rumah tangga teman aku tuh yang kayak udah basi banget karena si cewek ini udah pernah merasa disakiti. Akhirnya ketika si cowok ini menuntut untuk si cewek ini supaya menuruti apa yang dia mau, itu nggak mau. Si cewek ngomong, ngapain gue gini, gue kan sekarang nikah sama lu cuma gara-gara status kayak gitu. Jadinya seperti itu. Jadi yang kayak ya balik lagi rumah tangga menjadi nggak sehat. Iya betul. Karena Toxic memang banget. balik lagi seks tuh Tidak menjadi ada poin cinta utama. lagi. Kan jadi kayak yang percuma aja terus kan ngapain rumah tangga. Tapi banyak kayak teman-teman aku yang kayak berusaha mempertahankan rumah tangga cuma gara-gara ntar kalau aku cerai gimana dong omongan orang dengar rumah tanggaku. Lah mendingan kalau gue sih cerai aja daripada lu nggak happy. Ya nggak sih? Iya dong. Iya kan? Secara perempuan kita mah apa sih yang perempuan itu sebenarnya happy. Iya. Happy-nya kita gimana beda-beda Iya, ya kan. iya. Cuma yang paling penting dari perempuan tuh menurut aku ya happiness-nya mereka ketika di rumah tangga ya. Jadi kalau misalnya si istri sudah happy, yakin suaminya pasti dipuasin ya Iya, nggak sih? pasti, Maksudnya pasti. apapun yang suaminya pengen tuh pasti diturutin. Itu nggak sih kayak yang poligami gitu loh. Itu kan ada yang istri sampai 4 sampai 5 orang. Itu kenapa mereka bisa nerima semuanya? Ya balik lagi karena si suami ngasih duit ke si cewek-cewek ini. Nggak mungkin dong kalau si suami kere nggak punya duit, lo mau poligami, duit dari mana lo? Udah susah berani Udah 2, berani 3, 4, aduh. Iya kan, balik lagi Ribet memang ya. sebenarnya gini, faktor uang tuh bukan masalah utama bagi kita, tapi dengan adanya uang itu tuh yang bisa membuat kita bahagia, iya nggak sih? Iya Jadi sih. kayak yang ngerasa ya kalau kamu menuntut kita lebih ya kamu harus bisa ngasih kita lebih juga. Iya gitu dong, loh. itu dia makanya. Poinnya. Makanya cowok harus bekerja keras. Itu Cowok poinnya. harus bekerja keras dan penuhi apa yang dibutuhkan si istri, makanya kita juga bakal membalas Iya. dengan Tapi memenuhi kebutuhan kamu. ini beda ceritanya kalau yang podcast cowok-cowok, pasti mereka akan menyalahkan kita deh. Banyak Iya, maunya cowok marah. dasar. Cowok cica angel-angelan. Ini ternyata kalian mungkin butuh mendengarkan podcast ini kan kita buka semuanya. Iya dong. Gitu ya. Jadi kalau misalnya aku sebenarnya masih agak tidak rela ya kalau melihat suamiku ngebokep itu, karena aku sangat tidak suka muka-muka cowok-cowok yang bernafsu di bokep itu. Tapi kamu kayak dibikin-bikin gak sih? Kamu- kayak gak segitunya gitu loh. Kamu kalau kamu nggak ada ya? Maksudnya kayak karakter. Bahas lebih dalam nih kayaknya. Mamanya nih, kamu gak cocok dengan satu film porno. Iya, gitu. yang cerita gini Yang misalnya. ini kayak gitu. Aku banyak gak cocoknya juga kan, karena sering tuh kayak keburu-buru gitu loh, kayak film-filmnya, ngerti gak sih? Iya, betul. Jadi kadang tuh aku next sampai aku nemu orang yang menurut aku tuh cocok, ngerti Iya, gak sih? Menurut tepat. aku tuh tepat kayak yang oh ini oke. Ini cantik nih. Ini cantik. Oh, ini cowoknya oke nih. Tapi Kayak sering gak sih? bentuknya agak bengkok sedikit. Si Jadi sering tuh gak sih ngerasain kayak si cowok ini ganteng, Iya. terus si ceweknya jelek, jadi kayak ilfil Males lagi. gitu. Menemukan bokep yang tepat ternyata juga susah ya, Bu. Iya, harus searching, pintar-pintar searching sih. Tapi kan ngomongin soal pengalaman nonton bokep pertama yuk. Iya, iya. Aku pertama kali nonton bokep kelas 3 SMA. Waktu itu telat banget ya kelas 3 SMA. Waktu itu aku belum pernah melihat sama sekali bentuk kemaluan pria. Terakhir yang aku lihat adalah adekku waktu disunat. Selebihnya tuh belum. Iya, selebihnya tidak tahu. Terus ada satu momen kalau di sekolah aku itu cowok-cowok sholat Jumat, cewek-cewek kan istirahat sejam. Nah terus salah satu HP teman laki-laki kita itu dititipin ke kita. Satu geng aku ya orang waktu itu orangnya ada berapa ya? 21. Ayo kita ke IPS 2. Aku ikut-ikutan aja ya kan. Aku sama temanku tuh sebelahan berdua, yang satu pakai jilbab. Iya. Kita nonton dong bokep. Waktu itu siapa sih yang ini, yang orang Jepang yang Maria Ozawa itu siapa? Iya, Maria Ozawa. Nama panggilan Miyabi. Waktu itu Miyabi lagi hype banget, terus kita nonton Miyabi. Aku waktu di awal gitu nggak apa-apa ya, maksudnya masih yang set gitu, masih nggak apa. Begitu aku lihat kemaluan pria dan kemaluan wanita, aku muntah sejadi-jadinya. Kenapa sih kamu? Nggak tahu. Anak banget ya, berarti dari awal ya. Nggak tahu. Iya. Ih, ternyata kayak gitu titit. Kesel ya. Kok segitu sih yang aku tahu terakhir kan punya adek aku. Jadi nggak tahu. Akhirnya ya udah. Tapi aku pernah loh mimpi basah sebenarnya. Tapi aku tidak pas melihat apa tuh? kemaluannya. Pas apa? SMA sama kelas 1. Kelas 1 apa kelas 2 gitu. Mimpi basah sebelum aku pernah melakukan seks, sebelum aku pernah nonton bokep. Jadi aku bener-bener kayak bangun-bangun basah, kayak serem. cowok. Kamu pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah. Sumpah aku pernah. Dan Ntar kesiram air, Dis. berkali-kali. Nggak Enggak kerasa. lengket-lengket gitu.
Gitu, jadi basah, Iya. bangun-bangun basah. Mimpinya ya melakukan seks, tapi aku nggak ngelihat kemaluannya. Kok bisa sih? Tapi seru ya? Seru kok, bagus. Ya, Enak. bagus, enak. Coba deh kalau misalnya sekarang mau, mungkin kamu tidak disalurkan dulu selama berapa lama gitu. Iya, Nanti mungkin bener-bener. mimpi basah jatuhnya. Kalau aku tuh awalnya cuma ngeliat apa sih, ini sebenarnya nggak penting banget. Jadi waktu SMP, kalau nggak salah SMP, aku tuh ngeliat ada kondom di kamarnya bapak ibu kan. Di gambar kondom itu kan ada gambar cewek yang gini-gini. Iya, iya. Aku tanya lah ke ibuku, Bu Terus? ini apa? Ibuku bingung, dia cuma diem doang. Tapi belum dipakai ya? Belum pakai. Kirain udah bekas gitu kan Pera. Terus ditiup jadi balon. Oh Bu ini balon. Tuh ada isinya. Terus aku nanya, aku tidak menemukan solusi akhirnya. Terus aku waktu itu SMP, kan SMP aku mainnya sama cowok-cowok juga gitu kan ya. Kita ngobrol tuh abis itu, kemarin tahu aku nemu ini. Aku tuh awalnya tuh kayak masih tabu untuk hal seperti itu. Iya. Apalagi kita waktu kecil kan belum Iya, SMP gitu. SMP kita masih buta banget dengan hal kayak gitu. Nah temenku cowok bilang, lah aku sing tinggal lanang wedok nek gimana kilo itu yang dipakai gini. Oh iya aku cuma gitu doang. Terus habis itu dari SMP itu kan emang kayak teman-temanku cewek tuh banyak yang udah nakal tuh dalam arti gimana ya? Iya, mereka maksudnya tuh sudah yang- melakukan seks duluan Nah, lah ya. kayak gitu. Sedangkan aku tuh yang masih yang nggak mungkin itu akan terjadi gitu loh. Nggak mungkin ketika Bisa SMP tapi kelek. SD. Oh, enggak. Ternyata udah lewat ya. Lebih nakal Tapi ini. nakal ternyata. Terus akhirnya kita cita-cita tuh. Jadi sebenarnya awalnya tuh berawal dari cita-cita. Kan penasaran kan ya? Makanya balik lagi ke sex education untuk anak di usia awal itu penting banget sih. Kayak kita ngajarin iya. anak ngobrolin untuk masalah hal-hal sensitif itu memang harus diomongin, apalagi ketika anak tuh sudah akil balik. Ya nggak sih kayak Iya, yang betul. ya nggak sih. Jadi aku tuh ngerasa kayak gini loh. Orang kecanduan bokep, kecanduan lihat film-film porno itu balik lagi mungkin dari rumahnya, Dari masa kecilnya masa dulu. kecilnya dulu. Dia tuh kayak yang hal-hal seperti itu tuh ditutupin. Gampang diakses mungkin. Iya, Orang iya, tuanya iya. sering keluar, VCD player ada, Nah, punya bapaknya habis nah. habis ditonton belum dikeluarin iya, gitu pernah. ya. Iya aku pernah. Iya Aku juga pernah, aku melihat itu sih. Tapi di aku nggak DVD. berani buka karena aku bagiku tuh waktu kecil itu kayak yang nggak mungkin dia anak kecil pakai kayak liatin kayak gitu, karena waktu itu kakakku yang bilang, ini punyanya orang gede loh. Kakakku cuma bilang gitu doang. Jadi aku tuh belum pernah yang ngalamin bener-bener dari kecil tuh ngelihat secara langsung gitu loh. Jadi Jadi nggak tahu. jadi nggak tahu. Sex education. Ngomongin Iya. soal sex education ya, aku Iya. juga mamaku itu ternyata setelah udah lewat jauh ya kan. Kalau dulu masih puber, sekarang udah jauh dari puber. Jadi ternyata mamaku tuh punya planning untuk ngebahas soal seks itu setelah aku mens. Oke. Sementara aku mens tuh kelas 3 Axel. Jadi kelamaan. Sampai akhirnya aku udah punya pacar waktu itu. Pacarku aku SMP kelas berapa ya? SMP kelas 1 itu pacarku enggak, SMP kelas 2 pacarku kelas 2 SMA. Jadi kita beda 3 tahun. Dia udah SMA, aku SMP kan. Itu waktu itu aku dicium nangis takut hamil. Aku tidak tahu, saking tidak tahu soal seksnya. Aku Iya, dicium, iya, iya. aku nangis sejadi-jadinya, aku takut hamil. Karena kan gitu ya, setahu aku kalau di film-film ciuman tidur bangun hamil. Iya, hamil. Kan gitu. Dia nggak tahu sampai Pernikahan dini dong. Itu dia. Pernikahan dini. Terus aku jadi taunya tuh udah lama banget setelah waktu itu si pacarku ngomong ya nggak mungkin bisa hamil kalau dicium. Iya. Yang bikin hamil tuh ini. Akhirnya pacarku waktu itu yang Iya. menjelaskan. Sementara ternyata mamaku sudah menyiapkan apa yang harus disampaikan itu setelah aku menstruasi. Sementara aku mensnya ternyata lama banget. jadi udah banyak ngerti Tapi dari akhirnya orang-orang diomongin, baru ngerti. diomongin Akhirnya untuk diomongin. masalah Setelah aku mens, mamaku pulang kerja waktu itu akhirnya aku di briefing di kamarnya selama 1 jam lebih dibawain gambar. Iya. Ini perempuan ini lubangnya ada 3 dan gue baru tahu. Ternyata di tengah-tengah tuh ada lubang lagi gitu kan. Bener-bener. Ini perempuan tuh kayak gini. Kalau misalnya ini setelah ini berarti harus menjaga dari laki-laki bla 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 gitu. Akhirnya baru dikasih tahu. Telat juga sih sebenarnya berarti jadi pelajaran. Benar, tapi orang tua aku tuh nggak tipe yang terbuka untuk masalah hal kayak gitu loh. Jadi kayak yang dari kecil tuh aku yang udah yang kayak tabu untuk hal itu. Mungkin itu yang bikin aku penasaran. Akhirnya kayak sekarang aku lihat cari-cari kayak gitu kan ya. Pasti kayak gitu dong. Semua cowok pasti juga kayak gitu kan. Kayak yang apalagi cowok, apalagi sih yang diomongin kalau nggak masalah cewek, nggak masalah seks ketika Iya, kumpul. betul, Bener nggak? betul dia. Itu relate banget karena semuanya pasti ngomongin cewek. Entah itu udah mereka tuh sudah menikah atau belum, lihat cewek lewat aja itu Pasti nengok. apalagi kalau dia Pasti bajunya nengok. udah kebuka-buka gitu Nah, kan ya. itu yang aku lakukan adalah biasanya si cewek ini aku liatin, oh ini ada cewek nih mau lewatnya abis ini. Gue liatin suami gue. Lu lihat gak nih? Lu lihat gak nih? Bener-bener iya ya. Begitu kayaknya. Kita harus membentengi suami kita tuh, Iya bener dong, dong. iya dong, Masa iya? ditutupin, gini aja. Aduh, kasihan ya suami kita ya. Kasihan. Balik lagi suami kita yang kasihan sih. Emang dengan hal ini. enak jebakan Batman. Tapi jangan kemana-mana lah ya suami-suami ini ya, nggak Iya. usah
jajan-jajan lah kalau misalnya memang butuh sesuatu yang lebih, pingin fantasi yang dilihat di bokep-bokep itu direalisasikan, minta ke istrinya aja lah ya. Nggak usah yang terlalu berlebihan juga. Kadang tuh mereka maunya seperti ini tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan yang lain. Nah kayak itu gitu. dia, penuhi dulu kebahagiaan istrinya baru minta. Iya betul banget. Karena kita istri tuh cuma pengen disayang, pengen happy. Pasti kalau misalnya itu udah kepegang, kita bakal memberikan apapun kebutuhan kamu. Betul. Ya dadah suami-suami, Dadah, bye, jangan pada suamiku, nakal ya. cintaku. Nonton bokep nggak apa-apa lah asal ada batasnya. Yes.